adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan kakak Fikar yang cantik, baik hati dan pastinya, iya pintar, rajin menabung. Ya, jadi adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu adik-adik persiapkan Alkitabnya, kemudian persiapkan hati dan pikirannya, jangan lupa sarapan dulu ya. Ya, nanti kalau bernyanyi ada gerakannya, adik-adik semua diikuti kakak-kakak Fikar ya. Oke. Oke, selanjutnya kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jadi adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang suka duduk atau yang suka berjalan? Nah, jadi kita bernyanyi duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Halo adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur Tuhan, di mana cinta kasih-Mu masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai peribadahan kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, sertai kami Yesus. Dan terkhusus Tuhan kami minta kepadamu untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, agar kiranya mereka boleh mengikuti ibadah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau ya Allah, kini esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak Fikar yang cantik, kita bernyanyi setia.
sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita, lalu kita buka kitab Ayub, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, sampai ayatnya yang kelima. Kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang keempat, sampai yang kelima. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu pernah mendengar cerita atau kisah Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub adalah seorang yang tinggal di tanah Uz, di mana Nabi Ayub ini memiliki harta yang begitu banyak. Selain itu, Nabi Ayub juga memiliki banyak sekali hewan ternaknya. Banyaknya bukan hanya sampai 100, tetapi beribu-ribu. Nah, adik-adik sekolah minggu, Nabi Ayub juga memiliki 10 orang anak, yaitu 7 laki-laki dan 3 orang perempuan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau bertanya, Nabi Ayub itu orang yang setia sama Allah atau tidak? Ya, Nabi Ayub adalah salah satu orang yang begitu setia kepada Allah. Nabi Ayub setia dalam beribadah. Nabi Ayub orang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kan dikatakan bahwa Nabi Ayub itu adalah orang yang begitu kaya. Nah, adik-adik sekolah minggu, meskipun Nabi Ayub dikatakan sebagai orang yang kaya, tetapi Nabi Ayub tidak memiliki sifat yang sombong dalam dirinya. Di dalam teks kita pada hari ini, Nabi Ayub ditunjukkan sebagai orang yang suka berbagi, sebagai orang yang tidak sombong. Nabi Ayub adalah seorang yang peduli kepada sesamanya. Tetapi suatu hari Tuhan menguji kesetiaan Nabi Ayub, yang dimana semua kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub lenyap seketika. Begitu juga dengan anak-anaknya. Begitu juga dengan keadaan yang dialami oleh Nabi Ayub. Ketika dia jatuh miskin,
semua hartanya hilang, semua ternaknya mati. Selain itu Nabi Ayub juga mengalami penyakit yang dimana kulitnya bisa dikatakan sebagai penyakit kusta yang pada saat itu. Dan penyakit itu membuat seluruh tubuh Nabi Ayub begitu gatal. Nah, kalau kita merasakan gatal di tubuh kita, pasti kita otomatis menggaruknya kan adik-adik sekolah minggu. Tetapi penyakit yang diderita Nabi Ayub pada saat itu membuat tubuhnya begitu terluka. Nah, tetapi ketika Tuhan menguji Nabi Ayub, yang terjadi adalah Nabi Ayub tidak meninggalkan Tuhan, tetapi Nabi Ayub mengatakan, Tuhan, meskipun kesedihan melandaku, meskipun semuanya kekayaanku telah hilang, tetapi aku akan tetap setia kepadamu. Nah, sama seperti teks kita pada hari ini menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui khotbah kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun kita dalam keadaan sakit, meskipun kita dalam keadaan susah, tetapi marilah kita seperti Nabi Ayub yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami ya Tuhan mengucap syukur kepadamu buat penyertaan Tuhan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami telah menyelesaikan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia seperti Nabi Ayub yang tetap setia kepadamu meskipun penderitaan datang kepadanya. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, berikanlah kepada mereka kesehatan dan berkati pendidikan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, puji setiap hari. Ajarilah bahasa cintamu agar kami dapat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dapat padamu. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terimalah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan berkati kami semuanya anak-anak sekolah minggu yang telah mendengar firman-Mu dan telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan dan setia untuk
mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari setiap orang tua kami, supaya kami tetap bertumbuh menjadi anak yang beriman kepada Tuhan seperti Ayub, supaya dalam hidup kami senantiasa mampu memuliakan Allah, bertumbuh di dalam hikmat dan kebijaksanaan, bertumbuh di dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.